Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal UTS, yaitu ujian tengah semester atau PTS. Penilaian tengah semester sama saja ya, mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 semester 2. Langsung saja seperti apa soalnya dan bagaimana cara menghadapinya kita lihat dalam video yang berikut ini. Kita akan kerjakan bersama-sama dan akan kita bahas bagaimana cara mengerjakan tipe-tipe soal UTS. Langsung saja kita simak caranya, yaitu pada bagian ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berbentuk multiple choices atau pilihan ganda. Jadi pada soal pilihan ganda yang pertama ini adalah tentang comparison degree. Ada di video sebelumnya tentang comparison degree, lengkap dijelaskan di situ beserta rumusnya ya. Ini tinggal contoh soalnya saja. Anton and Johan are sprinters. Anton dan Johan adalah para pelari. Anton runs 1 minute 15 seconds for 100 meters. Anton berlari 1 menit 15 detik untuk 100 meter. Dan Johan berlari 1 menit 20 detik. Nah, ini cepat mana? Ya cepat yang Anton tadi karena waktunya lebih pendek. From the statements above, we know that, dari pernyataan di atas kita tahu bahwa, nah ini adalah contoh penggunaan pola komparatif ya, dan positif. Ini comparison degree, ini komparatif, ini positif. Mana yang betul? Ya kita lihat. Dulu sudah kita bahas semua ya, cara-caranya, rumusnya. Anton runs faster than Johan. Anton berlari faster. Nah, ini lebih cepat. Kenapa fast ini kok tidak fastly atau more fastly? Karena fast ini adalah adverb, ya kata kerja. Yang satu suku kata. Jadi ini ada pengecualian di sini. Bisa dilihat di video sebelumnya tentang comparison degree. Di situ dibahas lengkap. Anton berlari lebih cepat daripada Johan. Johan berlari lebih cepat daripada Anton, dan ini artinya daripada. Anton berlari lebih lambat daripada Johan. Johan berlari secepat Anton, yang betul adalah yang A. Anton berlari lebih cepat daripada Johan. Nah, kemudian lanjut ke soal yang kedua. This is a conversation between Susi and Endang. Susi said, I want to go to the library. Saya ingin pergi ke perpus. Ya, dijawab, bla bla bla, kosong. Nah, Susi bertanya, mengapa? Endang, the library is closed until Saturday. Apa? Perpusnya tutup sampai hari Sabtu. Kira-kira yang cocok yang mana? Stand up please, berdiri. Sit down, duduklah. Don't go there, jangan pergi ke sana. Atau don't read this book, jangan membaca buku ini. Jadi yang betul adalah C ya, jangan pergi ke sana. Kenapa? Perpusnya tutup, tidak boleh pergi sampai hari Sabtu. Bisa dipahami sampai sini, kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya. My father, my sister, and I. Sorry, ini salah ketik ya. Jadi ini sebenarnya satu ayah saya. My father, ini dua ngetik. My father, my sister, and I. Bapak saya, saudara perempuan saya, dan saya selalu dinner makan malam. Jadi selalu makan malam bersama di malam hari. Bla bla bla, kosong. Always do this happily. Selalu melakukan ini dengan senang. Berarti apa ini kata gantinya? Pronoun ini. Ini teorinya sudah ada di video tentang pronoun. Ayah saya, saudara saya, dan saya. Berarti adalah kita. Yang mana? Saya, kamu, kita, mereka. We, kita. Ya, jadi kata ganti untuk 3 orang, kita. Bertiga. Nah, ini sudah dibahas di video pronoun. Kemudian yang keempat. Teddy, Dayu, and I always go to school. Teddy, Dayu, dan saya selalu pergi ke sekolah bersama setiap hari. Karena siapa? Houses are not too far away from the school. Rumah. Nah, rumahnya siapa? Rumah kita juga. Rumah kita tidak terlalu jauh dari sekolah. Yang mana? Apakah our, their, my, atau your?
Ini kepemilikan ya, pakai our. Jadi kita itu kalau sebagai subjek pakai we, kalau milik kita pakai our, walaupun dua-duanya berarti sama-sama kita. Tapi posisinya kan berbeda. Ini dan ini sudah dibahas teorinya secara lengkap di video pronoun. Bisa dipelajari sendiri di situ. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang masih pilihan ganda. Kita lihat. Nah, selanjutnya pada soal semacam ini, kita tidak perlu membaca soalnya ya. Kalau dibaca juga tidak apa-apa. Komodo dragon, komodo naga adalah hewan asli Indonesia. Mereka sangat besar. Orang kadang-kadang memanggilnya kadal raksasa. Wah, ini panjang ya. Kalau ada teks seperti ini dilihat, what does the text tell about? Teks itu menceritakan tentang apa? Ya dilihat kalimat pertamanya saja, komodo dragons. Ya sudah, jawabannya adalah A, komodo dragons. Walaupun kita tidak tahu artinya, kelamaan nanti. What are the komodo dragons like? Seperti apa komodo dragon itu atau komodo naga itu? Ya cari komodo dragon yang mana? Ya sudah. Ini adjektif ini. Seperti apa? Ya. Like ini seperti menunjukkan adjektif. Ini sudah dibahas di video sebelumnya tentang adjektif. They are very big. Mana yang ada big-nya? Nih, very big and dangerous. Ya. Nih, jadi jawabannya yang A. What does the word giant mean? Ya, apa kata giant ini bermakna? Ini sinonim, memang ini harus banyak membaca ini. Giant itu adalah raksasa, maka yang bermakna raksasa adalah ini, very big, sangat besar. Luxurious itu artinya adalah ya mewah. Ya. Wide ini lebar, large ini luas. Jadi jawabannya adalah very big. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah ini adalah filling in the blank by the correct words, mengisi titik-titik dengan kata-kata yang tepat. Contohnya seperti ini disebut juga close procedure atau dialog rumpang dalam bahasa Indonesia. Ini nomor 8 kosong di sini, nomor 9 kosong di sini, 10 di sini. Mana yang cocok kita isikan? Ya, kita baca pelan-pelan ini. The largest meat-eating animal in the world is a brown bear. Nah, hewan pemakan daging terbesar di dunia adalah beruang coklat yang tinggal di Alaska. Brownie as this. Brownie sebagaimana titik-titik ini dipanggil, this apa? Apa ini dipanggil? Apa tadi? Menceritakan tentang apa? Ya, ini toh beruang. Jadi jawabannya adalah A. Tadi kan menceritakan tentang beruang. Masa harimau? Masa anak-anak harimau? Masa pemburu? Ya beruang tadi, kan sudah disebutkan. Nah, nomor 9 di sini kosong. Dibaca sebelumnya kalimat yang kosong itu mana, terus nanti dikira-kira saja ini kalau tidak tahu artinya. Kalau ngawur juga sedikit kira-kira, tapi jangan ngawur terusan begitu ya. Jadi ngawurnya ya sesekali saja tidak apa-apa, kalau tidak tahu artinya. Tapi kalau tahu artinya ya jangan ngawur ya, dibaca kalimatnya. Tetapi hati-hatilah, if it wounded, jika itu dilukai dengan senjata api, atau the mother bear, ibunya beruang, dan her, apanya, are shocked, terkejut. Kira-kira apanya? Bayinya, anaknya, ya, cubs atau son, anak laki-laki, ya. Baby dan child ini adalah untuk orang, untuk manusia ya. Jadi jawabannya adalah yang C, ini anak binatang. C. Son ini adalah anak manusia yang tahu jenis kelaminnya, laki-laki yaitu son, kalau perempuan daughter. Daughter bacanya. Ini son ini adalah anak laki-laki. Ini anak. Ini bayi untuk orang, yakni untuk hewan. Nah, kemudian it may itu mungkin melebihi 1600 pound. Kira-kira apanya ini? Tingginya, beratnya, besarnya, atau pendeknya? Pound itu satuan berat. Berarti adalah beratnya yang B. Jadi ini tidak perlu kita baca semua. Jadi mana yang kosong dibaca kalimatnya saja. Di situ sebenarnya sudah ada kata kunci atau kira-kira jawabannya yang paling masuk akal, paling logis itu berada di sebelah mana. Nah, selanjutnya kita akan
ke soal tipe lain, yaitu selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang tentang grammar ini. Ini sudah ada juga di video sebelumnya tentang present continuous tense, yaitu the boys and the girls. Banyak ini, is, are, were, atau was. Cleaning up the class, berarti are. Kan sekarang, the boys and the girls are busy cleaning up the class. Berarti ini menceritakan kejadian yang sedang terjadi, pakai be, are, karena jumlahnya banyak, laki-laki dan perempuan. Bahkan ini para laki-laki dan para perempuan, ada lebih dari satu ya. Jawabannya are. Kalau is kan kalau satu, was juga untuk satu, were untuk lebih dari satu, tapi kalau terjadi di masa lampau. Jawabannya are, B. Kemudian nomor 2, everybody in the class has the special task. Setiap orang di dalam kelas memiliki tugas khusus. Udin has a job to clean up the floor. Udin has a job. Udin memiliki pekerjaan to clean up the floor. Floor dibacanya, bukan floor. Tadi saya baca floor. Floor by membersihkan lantai dengan cara titik-titik itu apa? Sweeping, nyapu. Cleaning, membersihkan. Showering, pakai shower ya, pakai pancuran ya. Atau mopping, pakai pel. Membersihkan lantai pakai apa? Ya, D ya, pakai pel. Ini nomor 3, sama dengan yang ini tadi ya. Lina bla 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 cleaning the whiteboard now. Ini sudah ada verb ing, maka isinya adalah to be. Ini now, sekarang, berarti antara is, am, dan are. Ini penjelasan lengkapnya di tenses present continuous, sudah ada di video sebelumnya. Lina titik-titik membersihkan papan tulis sekarang. Jawabannya yang is, karena Lina jumlahnya cuma 1 dan bisa diganti dengan she, dia perempuan, maka is. Sebelum kita lanjut, jika video ini dirasa bermanfaat, boleh di subscribe ataupun di komen dan dibagikan ke teman-teman lain supaya sama-sama mendapatkan manfaat yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang, nih kita tambahi satu saja ya. Soalnya daripada 13 ya 14 lah, masih ada bagian kosong di sini ya. Ini mudah sekali. Beberapa siswa sedang menulis, ya ini sedang menulis. Di mana nulisnya? Di kelas, di tengah, di akhir, atau di dalam buku catatan? Jawabannya di dalam buku catatan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ya. Untuk soal uraian, ada 2 ya. Kita beri contoh yang mudah-mudah saja. What is the text tell us about? Seperti tadi, teks ini menceritakan tentang apa? Dilihat di kalimat pertama. Burung-burung jantan biasanya lebih cantik daripada burung-burung betina. Ya sudah. Jadi jawabannya adalah ini tentang burung mestinya. Adakah lain? Ya ini merak. Merak is a good example. Jadi merak adalah contoh yang bagus. Merak jantan adalah salah satu ini. Berarti ini menceritakan tentang apa? Burung merak khususnya. Tidak boleh kok burung saja, burung jantan saja. Kan diberi contoh di ini kalimat kedua ya. Ini bisa dibaca di kalimat pertama ya. Ya, male birds are usually more beautiful than female birds. Kenapa kok tidak di kalimat pertama? Karena masih tidak spesifik. Ini ada kata biasanya. Nah, ini pasti berada di kalimat selanjutnya. Ya, kalau biasanya kan belum mengarah ke sesuatu yang menjurus apa begitu ya. Burung laki-laki biasanya. Nah, biasanya ini yang menjadi masalah. Jadi bukan di kalimat ini. Kemudian lanjut ke kalimat berikutnya, the peacock. Peacock ini adalah merak. Jadi the text tell us about a peacock. Peacock itu adalah merak. She is brown in color. Dia coklat warnanya. What does the word she in the sentence refer to? Mana she? Nah ini mana? Nih, she is brown in color. Jadi dia berwarna coklat. Si ini mengacu pada siapa?
perempuan ini ya. Dilihat di kalimat sebelumnya kalau ada pertanyaan seperti ini pasti sebelumnya sudah pernah disebutkan. Mana? Tidak ada. Nah ini a female peacock ya, merak betina. Ini mengacu pada merak betina. In contrast, kalimatnya dibaca, kalau dibaca lengkap juga tidak apa-apa ya. Sebaliknya, kontras itu sebaliknya. The peahen, peahen ini maksudnya peahen itu apa? Female peacock, merak betina, lebih kecil. Nah ini tentang materi comparison degree sudah dibahas juga. She is brown in color, warnanya coklat. Nah seperti itu menghadapi soal uraian ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah soal jenis recount text. Ini sudah dipelajari juga di kelas 8. Ada juga videonya tentang ini. Ini recount text itu menceritakan pengalaman di masa lalu. Suatu hari saya pergi flew, bentuk kedua dari fly. Ya, terbang dari Denpasar ke Makassar. Ini langsung saja dilihat pertanyaannya. Dari mana penulis flew, terbang? Bacanya flew. Pertamanya fly. Ketiga, flown. Nah, from where the writer flew? Dari mana terbang ini? Ya, cari ini di bacaan di mana? Ini ada I flew from Denpasar to Makassar. Jawab di sini, from Denpasar to Makassar. Who is Kevin? Siapa Kevin? Ya, cari Kevin yang mana? Nah, ini saya pergi dengan Kevin dan Catherine. Kevin siapa? Kevin is project manager for Cool Radio English and Catherine is. Nah, jadi Catherine ketemu. Catherine siapa tadi? Nah ini ditulis. Did the writer understand with bahasa Indonesia? Apakah penulis mengerti bahasa Indonesia? Cari bahasa Indonesia yang mana? Di mana bahasa Indonesia? Ini. Pilot mengatakan sesuatu dengan bahasa Indonesia. I did not understand him. Berarti tidak mengerti penulis tentang bahasa Indonesia. Ya jawabannya apa? No, he did not understand bahasa Indonesia. What is the writer feeling when he looked out the window? Apa perasaan penulis ketika dia melihat keluar dari jendela? Apa? Ini mana? Feeling, mana yang feel? Feeling, merasa ya. Ini. I felt, saya merasakan a little weak in the knees. Ini adalah saya merasa lemah ya, atau merasa apa? Rapuh di bagian lutut. Jadi mungkin karena saking takutnya atau apa. Ya ini tidak perlu dibaca semua. Dilihat soalnya dulu baru dicari di bacaan. Sampai sini kemudian ada perubahan atau ada perbedaan pandangan ketika kita harus membaca terlebih dahulu ini dan mengartikan dan tidak tahu artinya terus menjawab soal ini. Nah, tambah tidak tahu artinya nanti. Jadi artinya juga penting pelan-pelan, tapi kalau tidak mengerti artinya juga sedikit tidak apa-apa. Ya, kita lanjut ke bagian terakhir. Nah, pada bagian terakhir ini adalah soal uraian singkat tentang comparison degree ya, yang kita pelajari di kelas 8. Sudah ada penjelasannya lebih dulu, di sini juga ada di video sebelumnya. Samsul's height, tingginya Samsul 160 cm, tingginya Tony 180. Tingginya Tamara 180, tingginya Saiful 190. Tingginya Samsul titik-titik di kelas ini. Samsul yang mana? Ini. Ya, ini paling apa ini di kelas ini? Mana? Paling pendek. Kalau paling pendek, paling itu merupakan tingkatan superlatif, diberi the. Ya, di sini ditambahkan the. Pendek apa? Short. Ya, short SHORT. Short kemudian ditambahi EST, shortest. Jadi jawabannya Samsul's height is the shortest, SHORT EST. Shortest itu tentang perbandingan superlatif. Di comparison degree sudah dibahas di video sebelumnya teorinya ya. Jadi Samsul paling pendek di kelas ini. Kalau Tamara dibandingkan Saiful lebih tinggi mana? Nah, Tamara tingginya Tamara titik-titik daripada Saiful. Tamara 180, Saiful 190. Lebih pendek Tamara, berarti adalah shorter ya. Kalau lebih ada ER-nya, shorter ya. Then Saiful.
Kemudian Saiful's height, Saiful tingginya atau tingginya Saiful is among all, di antara semua. Saiful yang mana ini? Paling apa di antara yang lain? Ini kan di antara yang lain. Ternyata paling tinggi. Berarti kalau paling pakai the tallest, T-A-L-L-E-S-T, paling tinggi. Ini teorinya sudah dibahas di video sebelumnya tentang comparison degree. Selanjutnya adalah terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang dirasa kurang pas dari video ini, bisa ditambahkan komentar di kolom komentar. Kalau pas atau mungkin bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman yang lain supaya bisa mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.